Yoyo Kusumo, Ki minta amalan kewibawaan. Sering sholawat aja udah. Kang Ronggo, sering kita bersolawat, insya Allah nanti kita satu dilindungi sama Allah, ya kan, keselamatan yang mutlak. Duanya, aura kita juga, wibawa kita akan lebih terlihat. Aura wibawa kita akan lebih terlihat. Sering-sering aja kita bersolawat dimanapun tempatnya. Sering-sering kita bersolawat. Seperti itu Kang Ronggo. Jadi nggak usah ribet-ribet baca ini, baca ini, baca ini, gitu kan. Yang ada aja udah, yang udah ada di hadisnya, yang udah ada di keislaman itu sendiri. Sering sholawat aja udah bagus, udah intinya. Oke, kita live juga di Facebook yang satunya. Jadi kita balik juga mungkin lebih. Oke. Salam Ki Guru, weh Kang Rudi Aljawi sekarang udah nonton terus dia. HP-nya udah ganti mungkin kayaknya nih. Kang Rudi HP-nya udah ganti, alhamdulillah sepertinya nih. So kemarin alasan itu HP-nya nggak bisa live, nggak bisa nonton live. Alhamdulillah nih pasiennya Kang Rudi udah banyak. Keluarga Jagat Pamungkas, Jos Gandos, pokoknya dah. Ya insya Allah kalau kita menjadi orang yang bermanfaat, kita pun akan mendapatkan rezeki yang lebih. Asal kita nggak menjadi orang yang kufur nikmat. Jadi lebih baik kita menjadi orang yang bermanfaat dibanding kita menjadi orang yang memanfaatkan. Ya agak-agak miring ya. Oke. Salam Kang Rudi, gimana kabarnya? Keluarga Jagat Pamungkas DPC Tegal. Nyong nyong nyong. Ya, kita live juga di Facebook yang satunya biar banyak yang nonton juga, ada manfaatnya juga. Ya silakan Kang Rudi, kalau ingin tanya-tanya supaya wawasannya lebih tinggi lagi, supaya wawasannya lebih mengerti lagi tentang keilmuan. Jadi keilmuan itu nggak harus kita berpikir secara gue terus. Keilmuan itu banyak hal, bisa dari pikiran, bisa dari kedewasaan kita itu sendiri. Ya, selamat bergabung yang nonton di Facebook Raka Jagat Pamungkas. Kang Rudi, motornya baru Guru. Ya, alhamdulillah dititipi sama Allah. Motor dikasih rezeki yang lebih, alhamdulillah bisa beli motor baru. Insya Allah nanti keluarga Jagat Pamungkas juga bisa kebeli apapun yang mau kita beli. Ya, asal jangan pesawat, soalnya parkirnya susah. Kalau punya lapangan nggak apa-apa. Insya Allah kita akan dikasih rezeki lebih. Yang penting hidup kita harus bermanfaat. Di saat hidup kita bermanfaat, di saat itu juga Allah memberikan rezeki yang lebih buat kita. Gitu. Dan ini hanya titipan aja sih. Motor, mobil, motor 2 itu titipan aja sebenarnya. Rumah. Yang penting kita menjadi orang yang bermanfaat. Semakin kita sukses, semakin kita peluang untuk berbuat kebaikan itu akan lebih besar. Seperti itu.
Jadi Allah pun mengizinkan, Allah pun meridhoi di saat kita sukses pun. Jadi kita harus menjadi orang yang sukses. Karena di saat kita menjadi orang sukses, di saat itu juga kita lebih mudah untuk membantu orang lain. Gitu. Siap JP Jagat Pamungkas buat dimanfaatkan buat pengobatan. Gimana Ki Guru kalau pakai JP? Ya, pengobatan dalam hal apa dulu? Banyak hal. Sebenarnya penyakit apapun bisa kita sembuhkan, asal kita sebutnya bukan penyakit. Ya, penyakit itu adalah bentuk, sakit itu adalah bentuk. Sebelum kita mendapatkan pasien, kita rubah dulu pola pikirnya. Bukan sakit, tapi kurang sehat. Kenapa? Karena kalau kita dengan pola pikir sakit, kalau pasien itu dengan pola pikir sakit, di saat itu juga dia susah untuk sembuhnya. Karena dia mensugestikan diri dia untuk sakit. Sakit. Dia selalu mengungkapkan kata sakit. Sakit. Saya sakit. Akhirnya sakit itu bukan malah sembuh, tapi malah bertambah. Karena dia mensugestikan diri dia sendiri. Awal kita menyembuhkan pasien gitu, kita rubah dulu image dia dengan sakit itu. Kita rubah kata-kata sakit itu menjadi kurang sehat. Kenapa kita rubah menjadi kurang sehat? Karena sehat, masih ada kata sehatnya, namun kurang. Nah, itu bisa kita tinggikan sehatnya, atau kita bisa normalkan sehat itu dibandingin dengan kata sakit. Itu berbeda lagi. Oke, mengerti? Nah, untuk program Jagat Pamungkas itu satu, skemanya kita rubah dulu. Dari dia merasa sakit, kita rubah skemanya menjadi kurang sehat. Di saat pikiran bawah sadar dia menerima dengan kurang sehat itu, baru kita menggunakan keilmuan Jagat Pamungkas, memasukkan energi dalam tubuh seseorang tersebut agar apa yang dia rasa itu sudah tidak dirasa lagi. Karena 80% manusia bisa menyembuhkan diri dia sendiri. Oke, 80% manusia itu bisa menyembuhkan diri dia sendiri. Semua tergantung dari pola pikir si pasien itu sendiri. Banyak orang bilang, aduh saya kesantet. Padahal belum tentu dia kesantet. Itu hanya dari pengaruh orang-orang lain yang dia merasa begini. Orang lain bilang, lu kali kesantet tuh. Terus dia bilang sama dukun-dukun, Pak saya kenapa begini-begini, oh Anda kesantet tuh. Jadi tersugesti dengan kata santet tersebut menjadi sebuah bentuk. Nah, di saat menjadi sebuah bentuk, rasa yang dia alami menjadi berlebih. Di saat berlebih, di saat itu juga dia merasakan diri dia benar-benar kesantet, padahal belum tentu dia kesantet. Nah, cara menyembuhkan orang kesantet itu kita rubah lagi pola pikirnya. Jadi banyak pasien saya juga yang bilang, tuh saya kesantet Pak, santet. Saya bilang kesantet dari mana? Tahu dari mana Anda kesantet? Ya banyak Pak, dari dukun-dukun lain bilang saya kesantet. Dah, itu kan dari orang. Itu dari orang. Anda terlalu banyak tersugesti dengan omong-omongan orang. Rubah skemanya, Anda tuh nggak kesantet. Tenang aja, santai. Kita buat dia nyaman, kita buat dia rileks, kita berikan dia image baru. Gitu kan, kita berikan dia image baru yang bahwa diri dia tuh nggak santet. Itu hanya pengaruh dari pikiran dia sendiri dan pengaruh dari sugesti luar. Di saat pikirannya sudah kita kelola, di saat pikirannya sudah kita alihkan, insya Allah rasa yang santet itu menjadi sembuh. Loh iya ya, kok saya pas ngobrol sama Kira kan jadi nggak berasa apa-apa ya? Iya, karena kita ambil alih dari pikiran dia yang ngerasa kesantet terus, kita alihkan pikiran dia, kita lupakan kata santet itu, akhirnya nggak akan merasa apa-apa. Seperti itu. Karena untuk kita nyantet orang, kita ini itu nggak segampang kita membalikan tangan, segampang kita membalikan mobil. Seperti itu. Jadi nggak. Jadi rata-rata 80% atau 90% rasa santet itu terbuat dari diri dia sendiri, dari pikiran dia sendiri. Mungkin ya dari orang tua dulu, kalau sakit ada perut dikit, ini oh pokoknya kesantet gitu. Kita ambil yang ringkas-ringkas aja, yang simpel-simpel aja. Oh iya Kang Ayang, Ki, yang pertanyaan yang di atas belum dijawab, apa ciri seorang indigo? Nah, seru nih pembahasannya indigo. Ini sebenarnya udah saya bahas ya, udah sering saya bahas di lab-lab saya. Ciri
orang indigo. Indigo itu penyakit sebenarnya. Indigo itu penyakit. Jadi indigo itu bukan suatu kelebihan. Karena di Islam pun, di hadis pun, dimanapun tentang Islaman tuh nggak ada namanya indigo. Ya, indigo itu penyakit. Oke, indigo itu penyakit. Jadi jangan bangga menjadi orang indigo. Karena orang indigo itu berarti di dalam tubuh kita ada jin. Di dalam tubuh kita ada jin. Jin itu yang mempengaruhi pikiran kita. Dia berpusat di mata. Nanti seolah-olah mata dia bisa melihat makhluk-makhluk jin. Padahal di mata dia sudah terdapat jin. Nah, jin tersebut yang mengolah pikiran juga. Jadi seolah-olah dia bisa menerawang, dia bisa ini, dia bisa itu, dia bisa apalah indigo itu. Padahal itu semua pengaruh dari jin. Ujungnya akan sesat nantinya. Jadi jangan bangga menjadi indigo. Ya, jadi saya indigo dari kecil. Dari kecil saya bisa begini-begini. Nah, di saat kita kecil, di saat itu juga jin banyak menunggu kita. Dari jin korin, dari jin-jin yang lain pun banyak yang menggoda kita. Makanya banyak anak kecil yang tiba-tiba nangis karena anak-anak bayi atau seperti itu masih bisa melihat bentuk-bentuk tersebut, gitu kan. Nah, disebutlah di situ indigo. Wah, saya indigo dari kecil. Gimana dia bisa merasakan indigo dari kecil? Kita kecil aja kita lupa kecil kita seperti apa. Seperti itu. Nah, indigo itu terbentuk ya dari sugesti-sugesti orang, ya kan, dari pengaruh jin. Kita melihat pocong dikit, wah gue indigo nih, gue bisa melihat ini, wah sete, baru melihat itu aja indigo gitu kan. Enggak. Jadi orang indigo itu sakit, itu penyakit yang harus diruqyah dan harus disembuhkan. Ya, kalau kita terus begitu, hidup kita nggak akan seindah hidup normal seperti biasanya. Lebih baik begini aja, lebih enak kan hidup daripada indigo. Wow, melihat ini, hidupnya sengsara, hidupnya nggak akan seindah apa yang orang-orang pikirkan. Seperti itu. Terus indigo katanya bisa melihat makhluk, itu yang tadi saya bilang, karena matanya sudah kerasukan jin. Namanya jin bisa ngelihat jin. Itu dia masalahnya. Bukan karena apa? Oke, kalau izin Allah diizinkan, ya kan, diizinkan jin tersebut bersarang. Karena semua apa yang di dunia ini diizinkan. Mau ngerampok aja diizinkan, tapi tidak diridhoi. Nah, itu yang harus kita pahami, ya kan? Itu yang harus kita pahami. Jadi jauh-jauhlah dari dunia-dunia seperti itu, karena hidup itu nggak akan tenang di saat kita mempunyai ilmu-ilmu yang katanya bisa melihat jin. Nah, karena musuhnya manusia ya jin itu sendiri. Kalau kita lebih mendekatkan kepada jin itu, berarti kita lebih mendekatkan musuh. Kita untuk menangani jin korin ya, yang dari kecil kita sudah ada jin korin yang selalu kembaran kita lah intinya. Nangani itu aja kita udah nggak bisa. Kadang sifat negatif kita tiba-tiba keluar. Nah, itu pengaruh dari jin korin. Nah, kalau ada jin-jin yang masuk lagi, itu jin korin aja udah ribet tuh ya. Masuk lagi jin-jin yang lain nih, masuk jin yang lain di badan tubuh kita nih ya. Kita sendiri, jin itu 5. Habis badan kita. Habisnya kenapa? Pikiran kita dibuat ini. Nanti pikiran kita akan menjadi linglung. Emosi, wah banyak emosi karena bersarang jin banyak di tubuhnya. Makanya banyak orang yang bangga, gue punya kodam dalam tubuh gue punya ini dalam tubuh gue. Apa bangganya? Orang yang punya pegangan itu orang yang kesepian. Oke? Orang yang punya pegangan tuh orang yang bingung. Tuh, ingat nih kata-kata saya ya. Orang yang mempunyai pegangan, yang katanya hidup dia punya pegangan jin atau gimana, itu orang yang bingung. Orang bingung dan orang kesepian. Kenapa saya bilang orang bingung? Ya kan? Karena dia selalu berpegangan dengan hal tersebut. Nanti ditanyalah ke orang-orang, di dalam tubuh saya ada apa ya? Di dalam tubuh saya ada jin apa ya? Tuh, bahwa dia sadar diri dia punya pegangan, tapi tidak bisa melihat pegangan itu. Dia tanya ke orang-orang lain, ujungnya dia bingung sendiri. Dia ngerasa punya pegangan, dia bingung. Makanya orang yang banyak punya pegangan, dia pun menjadi bingung. Jadi hati-hati. Jadi di saat kita punya pegangan, bukan kita menjadi sombong, bukan kita menjadi berlebihan, malah gimana caranya kita untuk
lepas dari pegangan itu. Karena orang yang banyak pegangan, di situ juga orang yang banyak linglung atau bingung dan kesepian. Kenapa saya bilang kesepian? Orang-orang yang nyari kodam, nyari jin, minta tolong sama jin, itu orang kesepian. Kenapa saya bilang itu orang kesepian? Itu manusia kesepian. Karena manusia itu nggak bisa bantu dia. Akhirnya dia minta bantuan sama jin. Karena dia kesepian. Manusia nggak bisa bantu dia. Akhirnya minta bantuan sama jin. Jadilah manusia yang kesepian. Gitu. Untuk hidup menjadi sukses susah. Susah. Gimana caranya kita mau jadi sukses? Diri kita aja sudah dibebani sama jin-jin itu. Ya, gimana kita mau sodako? Ya kan? Jin itu jangan, sayang duitnya, mendingan duitnya dibuat beli bakso. Ya kan? Ada kan begitu kan? Wah, ya deh, ntar aja deh sodako mah gitu kan. Nah, itu udah gangguan dari jin-jin dalam tubuh kita sendiri. Setiap hari kita dibisikan 70 jin itu bisikin kita. Hei, jangan begini, hei, jangan begini. Tapi kitanya nggak sadar itu. Yang kita pikirkan ya dipikirkan kita sendiri. Wah iya, jangan gini deh. Mau begini, jangan lah. Jadi saat kita ingin buat baik, kesannya tuh jangan deh. Kayak ada bisikan lain, jangan deh. Nah itu bisikan jin. Nah orang-orang yang bangga dengan dia katanya dalam dirinya ada kodam macan, kodam apalah, itulah orang-orang yang kesepian. Tuh. Jadi banyak juga yang orang kesini, Ki saya punya pegangan ini. Saya bilang kasihan ente. Ente orangnya kesepian ya. Ente orang yang kesepian. Ente mengamalkan ribu-ribuan amalan hanya untuk jin, hanya untuk kodam. Dosa besar. Dosa besar. Gitu. Dimana rumusnya gitu kan? Seorang manusia mengamalkan sesuatu untuk sebuah jin, semakhluk jin gitu kan? Ya saat kita mengamalkan sesuatu ya langsung kita minta kepada Allah, bukan malahan gua ngamalin 1000 jin, gua puasa sampai puasa muti, puasa geni, puasa apalah, bertujuannya untuk apa? Supaya diri gua ada jin kodam, supaya ada kodam. Nah itu yang sangat-sangat menyesatkan sebenarnya, bukan begitu? Betul? Nah seperti itu. Mana lagi nih? Bimbing Kang untuk sedulur 5 pacar ya. Sebenarnya itu sama, itu inti alam semesta juga. Di saat kita berbuat baik akan menimbul kebaikan. Di saat kita berbuat jahat akan timbul kejahatan. Apa yang kita lakukan, hal itu juga yang akan terjadi. Seperti itu unsurnya, Kang Subhan. Ya, semua keilmuan pun begitu unsurnya. Simpel-simpel aja kita jawabnya. Ini yang penting kita bermanfaat aja, nggak usah kita belajar apalah yang kita sendiri pun susah untuk mengamalkannya, susah untuk mendapatkan ilmu itu. Ilmu itu sejatinya sama satu tujuan, gimana caranya agar kita bisa bermanfaat. Nah walaupun kita nggak punya ilmu apa-apa, tetap kalau kita bermanfaat berarti kita udah punya ilmunya. Ilmu itu banyak, ilmu bersyukur. Nah nggak usah jauh-jauh kita belajar ilmu-ilmu yang gimana-gimana gitu kan. Belajar dulu dengan ilmu bersyukur, ilmu sabar. Nah, belajar dulu itu. Kenapa? Di saat kita sudah punya rasa syukur, di saat kita sudah sering bersyukur, mau ilmu apapun cepat masuk. Mau ilmu itu, ilmu ini cepat masuk sama kita karena kita bersyukur. Kita bersyukur terus. Jangan mengeluh. Wah, ngeluh. Ilmu itu gak akan masuk di saat kita mengeluh. Gak akan masuk ilmu di saat kita mengeluh. Makanya sebelum kita belajar keilmuan, belajar dulu dengan cara rasa bersyukur. Dengan bersyukur kita akan menemukan jati diri kebahagiaan sebenarnya. Simple. Terapi Hikmah Nur Syifa. Waalaikumsalam sahabatku. Siap. Oke, seperti itu yang bisa dibahas ya. Mudah-mudahan mengerti ya, supaya kita tidak terjebak dalam kesesatan dari jin-jin itu sendiri. Karena di saat kita punya jin, bukannya kita bangga, sebenarnya itu penyakit. Itu penyakit yang akan menggeragoti tubuh kita, menggeragoti pikiran kita secara berlahan.
awalnya dikasih indah-indah. Sama, penipu pun begitu. Kita punya rekan bisnis, awalnya pun kita dikasih iming-iming indah-indah, tapi ujung-ujungnya akan menjebak. Sama, apalagi jin yang sudah menjadi musuh manusia itu sendiri. Apalagi jin yang sudah jadi musuh manusia itu sendiri. Waduh men, jin ini seneng ya, bangga, oh gue punya jin nih, jin macan ya. Padahal hal tersebut yang menggerogoti tubuh dia nantinya, menggerogoti keluarga dia juga, tapi dia nggak sadar. Makanya orang yang ingin bermain jin, disitulah kebanyakan egonya terlalu tinggi untuk mendapatkan hal itu. Nah, kalau kita sudah bermain ego, waduh kacau. Gitu kan, itu kacau. Kalau kita sudah bermain ego untuk keilmuan, gue mau dapat ini, gue harus dapat jin ini supaya aura gue keluar, supaya muka gue terlihat serem, supaya wibawa gue ini. Itu yang bahaya. Kalau kita mau itu semua, ya unsurnya dari mana sih itu bisa terjadi? Atas izin Allah. Nah, kita gimana caranya mendapatkan ridhonya, bukan izinnya. Kalau izin semua diizinkan, yang tadi saya bilang. Mau ngerampok aja diizinin sama Allah, mau ngapain aja diizinin sama Allah, tapi untuk mendapatkan ridho dan syafaatnya belum tentu. Ya, jadi yang kita cari itu, kita mau wibawa, kita mau kelihatan mantap, rezeki kita mau lancar. Yang kita ingat siapa yang ngasih rezeki, siapa yang ngasih wibawa itu, siapa yang ngasih jodoh itu. Nah gitu. Jadi bukan karena jin, bukan karena jin. Pakai ini, pakai pelet, pakai apa tuh, cewek nemprok ya, nanti pas sudah nikah banyak berantemnya. Nah udah. Kenapa orang yang awalnya menggunakan pelet untuk mendapatkan wanita, terus wanita itu kita dapat nih, nikah nih, nikah. Pas nikah itu pasti banyak berantemnya, itu sering terjadi itu. Itu pasti banyak berantemnya. Kenapa? Jin itu awalnya indah-indah dulu, gitu kan? Jin itu awalnya indah-indah dulu, diberikanlah kenikmatan. Wih, si pasangan dia yang dari pelet itu mantap nih ya kan. Nanti pas udah berlanjut pernikahan, nah jin itu paling sukses atau paling bahagia dan paling berhasil itu di saat dia membuat perceraian. Nah, dia tuh sukses, dia tuh bahagia banget gitu kan, di saat dia bisa menceraikan orang dari rumah tangga. Nah itulah tugas dia, gitu kan, itulah tugas dia. Oke? Jadi hati-hati kalau kita makan pelet-pelet buat pacar kita yang kita sayang nih, supaya dia sayang sama kita banget, itu hati-hati, mendingan gak usah. Mendingan kita apa adanya aja. Kalau kita menggunakan jin-jin, awalnya memang indah. Awalnya wanita itu selalu dibisikin jin, weh tuh cowok lu mantep tuh, weh lu begini-begini. Akhirnya si cewek suka banget sama kita, gitu kan. Tapi kalau sudah ada pernikahan, sudah menyangkut penjenjang yang lebih tinggi, si jin itu berubah pikiran. Gimana caranya? Ini gue buat berantem dan gue buat dia cerai. Karena itulah kebahagiaan si jin itu sebenarnya dan tujuannya. Jadi hati-hati, bukan kita pakai pelet itu kita bangga. Hati-hati, jin itu punya rencana. Jin itu punya rencana sesuatu. Jadi kalau tubuh kita punya jin, berarti kita punya penyakit namanya. Jadi jangan bangga kita punya, di tubuh kita punya jin selain korin ya. Terus kita bangga, gue punya pegangan nih, gue kuat nih, gue begini nih. No. No. Itu penyakit buat diri kita sendiri, yang lambat laun akan membuat diri kita terpuruk dengan sendirinya. Ya, duit jadi nggak terasa, duit jadi nggak berkah, ya kan? Karena apa? Ya itu, jin itu menyesatkan kita, jadi nggak berkah semuanya. Jadi hati-hati, kalau kita mempunyai jin, bukan kita bangga, tapi kita itu harus menghilangkan jin itu. Ayo, apa sih Kang Ayang? Apa hukumnya Kang kalau ilmu diperjualbelikan dalam bentuk uangnya? Ilmu diperjualbelikan, ilmu apa dulu nih? Sekolah aja kita menuntut ilmu pakai uang. Semuanya pakai uang karena kita ada di dunia. Uang itu banyak manfaatnya. Satu, kita sodako aja bisa menggunakan uang. Oke, sodako pakai beras itu beli pakai uang.
Simple. Kalau kita mau ilmu dengan gratisan, sama halnya kita mancing. Kalau kita ingin mendapatkan ikan, gratis, itu kita mancing di kali. Itu juga nggak gratis. Kita harus beli pancingannya, kita harus beli ini pakai uang juga tetap, walaupun mancingnya gratis. Oke? Kalau kita ingin mendapatkan ikan gratisan, tetap kita harus mancing sendiri. Tapi kalau kita beli pancingannya, tetap kita pakai uang. Beli pancingannya. Seperti itu ya. Nah, kalau kita mau bayar, itu tinggal ke pasar. Di pasar tuh nggak ada yang gratis ikan. Ikan itu apa? Ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Tapi kenapa harus kita beli? Karena sudah diproses. Itu karena sudah diproses. Sampai ke pasar itu. Akhirnya kita beli. Nggak, kalau semuanya gratis, waduh, amsyong. Itu kan amsyong. Kita pun makan menggunakan uang. Semuanya serba menggunakan uang, kecuali kita hidup di hutan. Itulah bedanya. Gitu. Jadi supaya paham, ilmu itu gratis. Ilmu nggak ada yang bayar kalau kita mengamalkan sendiri. Nah, kalau kita berguru, guru pun butuh makan. Oke, guru pun butuh persiapan. Jadi duit itu, uang itu hanya sebagai penghargaan atau pengganti. Hidup ini nggak ada yang gratis. Kencing aja bayar. Karena kenapa kencing bayar? Di saat kita di wisata mana kita kencing bayar 2.000. Kenapa? Ya di situ kan ada yang bersih-bersihinnya, di situ ada pembuatannya juga, kita nggak tahu berapa harganya, duitnya, wah pokoknya seperti itulah. Yang kita lihat harus itu. Jangan kita pikir, oh ilmu kok diganti pakai uang, ya. Kita beli Al-Quran aja kita beli pakai uang. Ente ke toko buku, coba ente minta deh, saya mau minta Al-Quran, nggak bakal dikasih, pasti harus beli juga. Gitu. Yang tadi saya bilang, kita sukses, semakin kita sukses, semakin kita lebih banyak perbuatan kebaikan. Kita sukses dapat duit, kita bisa sodako. Ya, sama. Orang yang nggak punya pun bisa sodako dengan apa? Dengan dia bantu orang. Itu bisa. Sodako itu bukan karena uang juga, tapi gimana caranya kita bermanfaat. Seperti itu. Jadi ilmu itu mau gratis ya pasti gratis kalau ente mengamalkannya sendiri. Gitu. Ente ngaji aja ke guru ngaji pun pasti minta bayaran. Nggak akan gratis. Karena mau makan apa istrinya nanti kalau ente sana cuma gratis-gratisan aja. Pasti kan setiap bulan pasti ada iuran. Begitu. Supaya paham jadinya. Rudy Drakters. Kang mau tanya, kalau mau ngilangin jin atau kodam yang di tubuh sendiri gimana Kang? Ya udah, banyak-banyak kita berzikir, sholawat, terus tidak dengar-dengar lantunan-lantunan ruqyah. Nah, dan awalnya juga dari pikiran juga. Kita niatnya apa? Benar-benar ingin mengeluarkan atau hanya ingin tahu, wah gue ngeluarin ntar balikin lagi dah, misalnya kan begitu kan. Karena kesesatan dari jin korin itu sangat-sangat dahsyat. Gitu. Jadi kita ikhlaskan dulu dalam diri. Kita sering dengar lantunan ruqyah setiap hari. Seperti itu. Kita bikin air doa sendiri. Setiap kita minum air putih, kita bacain dulu ayat kursi. Kita niatkan buat apa yang di jin dalam tubuh kita tuh keluar dan tidak mengganggu kita. Minum, ya terhilang sendiri kok. Semua dari apa yang kita bentuk. Kita ngilanginnya juga ya sesuai dengan apa niat kita juga. Untuk mendapatkannya aja kita menggunakan niat. Nah, untuk mengeluarkannya kita pakai niat juga. Kan simple. Gitu. Ayo, siapa lagi yang mau tanya-tanya, yuk. Tadi udah saya jawab semua ya. Yang tadi bilang ilmu, hukumnya ilmu pakai uang apa gimana. Tetap jangan kita seperti oke lah zamannya Rasulullah, dia menggunakan barter ya. Barter atau kita tetap menjual begitu kan. Tetap menjual. Intinya mau sistem barter sama aja sebenarnya. Karena berbeda aja. Kalau sekarang kan udah beda lagi teknologi. Kayak ente HP nggak mungkin ente
gratis, pasti beli gitu kan, pasti beli pakai uang. Yang kita tanyakan tuh uangnya mau diapain gitu kan. Misalnya kayak ente belajar ilmu sama guru, bayar maharnya, dan kalau uangnya yang kita kasih ke guru tersebut dan guru itu sedekah sama orang, kita mendapatkan manfaatnya, mendapatkan barokahnya ilmu kita nantinya. Begitu maksudnya. Mungkin kita nggak pernah sedekah nih, tiba-tiba kita ingin belajar ilmu sama si guru ini, dikasihlah tuh mahar sama dia, dan mahar tersebut berapa persennya dikasihlah ke yatim piatu. Nah, kita sama-sama dapat barokahnya gitu. Sama-sama dapat barokahnya. Jadi untuk mendapatkan barokah itu bukan sekedar kita ngasih langsung gitu kan, kita maharin sesuatu terus uang dari mahar itu dioper berapa persennya ke orang yang tidak mampu, kita dapat barokahnya juga. Jadi nggak ada ruginya gitu. Yang rugi itu yang orang yang tidak bersyukur. Ayo tanyakan lagi apa yang mau ditanyain sebelum saya akan off ya. Yang mau gabung di keluarga Jagat Pamungkas pun silakan. Kita masih menerima anggota biar kita sama-sama sukses menuju jalan kebaikan dan bermanfaat agar kita bisa mendapatkan syafaatnya. Seperti itu. Kang Rudi, keluarga Jagat Pamungkas, maaf Ki Guru jika nggak sampai selesai soalnya HP-nya lowbat. Oh siap. Mantap. Terus berkarya Kang Rudi, terus berkarya, terus semangat. Menjadilah hal yang baik, insya Allah barokah dan selalu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kang Rudi dari keluarga Jagat Pamungkas. Oh iya, kenapa ya? Mulai kemarin insting saya lebih peka Guru. Woi mantap, gak apa-apa, bagus. Kita lebih peka, itu pasti. Di saat kita mempelajari ilmu sesuatu, kita mengamalkan sesuatu yang tujuan untuk kebaikan, insya Allah ilmu kita akan lebih peka. Kita akan lebih peka lagi gitu kan. Bagus, lanjutkan terus Kang Rudi Aljawi gitu. Syarul Era, Ki, gimana supaya batu galiketor maksimalkan energinya? Kan perawatannya dikasih minyak. Ada lagi kaki supaya energinya bertambah cara tertentu Ki? Ini kita bahas. Yang menentukan galiketor itu energinya turun atau tidaknya itu apa?